hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin selain tausiah dari Pak Ustadz Rahmat Hidayat, mungkin dilanjutkan dengan apa itu? Tanya jawab lah, untuk kita ingin mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui di bidang keagamaan yang kita anut ini. Dan juga saya terima kasih atas kehadiran Pak Poltak ikut serta mendengarkan tausiah ini. Untuk itu kami mengingat waktu, silakan Pak Ustadz Rahmat Hidayat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin nih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya. Saya mohon izin ya, karena saya ada kegiatan juga di gereja. Jadi saya tidak mengikuti tausiah selanjutnya ya, tapi saya sudah berbahagia bisa bertemu dengan teman-teman lewat Zoom ini. Mungkin nanti ada waktu yang lebih longgar lagi untuk bisa kita bersilaturahmi lebih akrab lagi ya. Mohon maaf nih kepada Bapak Ibu semua. Silaturahim langsung ke Tenjoy nih Pak Poltak. Ah, siap. Jadi kalau ada Pak Ustadznya yang ngundang, wah itu wajib hadir itu. Mohon maaf ya Pak Rahmat ya, saya nggak bisa mengikuti semuanya. Gitu Pak Ketua ya, saya mohon izin Pak Ketua. Terima kasih Pak Poltak ya. Ya, mohon izin, mohon lihat. Ya, yang penting datang aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Yang kami hormati para senior, mentor, dan guru kami, hadir Pak Iskandar Saleh, Bu Mirna, Pak Agus, Pak Guratnu, Pak Ambosi, Pak Sugimin, Pak Dedi, ya, kemudian tentu Asri Jandar, ya, kemudian Pak Ben, ya, dan mungkin masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir, yang bergabung dalam Zoom ini diberikan umur panjang, kesehatan, keberkahan, sehingga dapat mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh predikat taqwa Allah, predikat paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tiada hentinya kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para senior, para guru yang
kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu siap ya secara sadar menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi perintah puasa ini kalau didengar orang yang tidak beriman mungkin akan menjadi beban ya. Orang-orang yang biasa ya minum-minuman keras, mabuk-mabukan, atau ke tempat-tempat maksiat ya, jangan-jangan puasa itu akan menjadi beban. Tapi bagi orang yang beriman, maka puasa itu akan menjadi rahmah, puasa itu akan menjadi barokah. Karena dengan ibadah puasa, insya Allah hidup kita akan semakin baik ya. Puasa ini adalah cara Allah bagaimana kita kembali kepada titik keseimbangan ya, antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Kalau di luar Ramadan ya, sebagian besar waktu kita disibukkan urusan-urusan duniawi, maka Ramadan inilah saat yang tepat di mana kita merekondisi kembali ya, mereposisi kehidupan kita kembali agar seimbang ya antara dimensi duniawinya dan dimensi ukhrawinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap ibadah itu pasti punya tujuan. Maka tujuan ibadah puasa yang Allah perintahkan kita, bagaimana kita meraih predikat takwa ya. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa seperti apa yang bisa ya untuk meraih predikat takwa ya. Mari kita coba pahami apa makna puasa itu sendiri ya. Puasa secara bahasa itu bermakna al-imsak ya, menahan diri. As-syiyam al-imsak. Puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Secara syar'i, puasa secara syariat, puasa bermakna al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ada 3 hal yang pokok ya. Pertama adalah al-aqlu, makan, wasyarabu, minum, wal jima, dan melakukan hubungan suami istri. Sejatinya sebenarnya ketiga hal itu kan boleh untuk kita lakukan. Tetapi pada saat bulan Ramadan ya, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, terlarang bagi orang-orang yang berpuasa. Al-imsak anil muftirat bayadin nahar min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya. Menahan diri dari 3 hal yang dapat membatalkan puasa sepanjang hari, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang menjadi concern kita, ketiga hal ini kan asalnya adalah halal boleh, tetapi sepanjang kita berpuasa ya, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari terlarang untuk kita. Ini menunjukkan betapa kita ini harus patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melakukan itu semua karena kita beriman, menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran bagaimana sebenarnya sikap seorang mukmin ketika menerima perintah Allah. Allah nyatakan,
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak ada bagi mukmin laki-laki wala mu'minatin dan mukmin perempuan, idza qadallahu amran, manakala Allah perintahkan, tetapkan sesuatu, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yaitu untuk opsi memilih. Tidak ada tempat bagi orang mukmin laki-laki untuk memilih terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah sam'an wa ta'atan, saya taat, saya mendengar, dan saya taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tentunya perintah puasa dan segala konsekuensi yang terkait dengan ibadah puasa. Termasuk tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan suami istri sepanjang hari karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala karena kami sedang berpuasa. Itu makna puasa dari sisi syariat. Artinya sepanjang kita tidak melakukan 3 hal itu sah puasanya. Nah, tetapi ada makna yang lebih dalam daripada sekadar itu, ya terkait dengan hakikat puasa itu sendiri. Al-imsak amma tunazu ilaihin nafsu, menahan diri dari segala hal yang menjadi kecenderungan nafsu. Nafsu amarah, nafsu syahwat yang tidak terkendali. Maka kemudian puasa itu juga kemudian identik dengan menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Ya. Al-imsak amma tunazil nafsu, menahan diri dari segala hal yang menjadi kecenderungan nafsu. Nah. Oleh karena itu, maka kemudian dampak dari puasa itu sesungguhnya ya diharapkan kemampuan kita, kapasitas kita untuk mengendalikan nafsu dalam segala hal, dalam banyak aspek ya. Nah, hadirin hadir sekalian yang dirahmati Allah, para senior dan para guru kami, ternyata ya pengendalian nafsu ini menjadi sangat penting, menjadi kunci sukses bagi kehidupan seorang ya. Banyak kejadian di tengah-tengah kehidupan kita ya. Orang kemudian jatuh karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu ya. Ya maaf saja, apa yang terjadi ya di banyak case-case ya yang terjadi di tengah-tengah kita yang sekarang sedang hiruk pikuk ya. Itu karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu amarah. Sehingga kemudian dampaknya sangat luar biasa, sangat luas ya. Nah, maka puasa yang kita jalanin ini bagaimana mampu mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, mengendalikan nafsu keinginan dan lain-lain, sehingga kemudian kita tetap di dalam koridor yang dibenarkan menurut syar'i, menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kemampuan mengendalikan amarah ini kemudian ya masuk dari bagian daripada kriteria kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga diukur dari sejauh mana kita mampu mengendalikan nafsu ya, amarah ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Wa jannatin, bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga Allah. Ini penting bagi kita, ya. Allah perintahkan wasari'u, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Kan hidup ini adalah rombaan, ya. Kang Agus, dulu mana datangnya ampunan Allah dengan datangnya ajal maut. Ini yang harus menjadi perhatian kita ini. Ampunan. Ya, para senior. Kalau lebih dulu datangnya maut dibandingkan datangnya ampunan Allah, naudzubillahi min dzalik. Khawatir meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Tetapi kalau lebih dulu datangnya ampunan Allah dibandingkan datangnya ajal, insya Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin, segera jemput ampunan Allah. Oleh karena itu, inilah bulan Ramadan, saat yang tepat kita memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Ramadan yang kita jalani ini merupakan salah satu fasilitas yang Allah siapkan untuk kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga puasa kita diterima oleh Allah dan Allah juga ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin. Nah, setelah mendapatkan ampunan, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah. Wa jannah. Karena apa? Hanya ada dua pilihan. Kalau tidak surga, neraka gitu ya. Nah, bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Yang tentu surga itu dipersiapkan bagi hambanya yang muttaqin. Siapakah hamba muttaqin itu? Allah nyatakan, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, ya, mengeluarkan sebagian hartanya untuk kebaikan, amal soleh, amal jariyah, fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Nah, yaitu maksudnya apa? Hidup ini kan hanya ada dua, sarra dharra, betul nggak? Lapang, sulit. Allah perintahkan kita untuk tetap berinfak. Tentu menyesuaikan. Ya. Ketika masih menjabat, berarti masih lapang insya Allah. Ya tentu infaknya berbeda kan. Ketika sudah purna bakti, ya tetap berinfak ya. Dengan kondisi menyesuaikan tentunya kan. Tapi yang Allah perintahkan, yunfikuna fis-sarra. Tetap berinfak. Beramal soleh maksudnya ya kan. Nah, yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaid, mampu mengendalikan amarah, emosi ya. Sebab kalau tidak mampu mengendalikan amarah ya, hal-hal yang kecil bisa menjadi besar ya. Ya. Apa yang terjadi dengan ya maaf Alun itu ya kan, karena akibat anaknya ya kan tidak bisa mengendalikan emosi, amarah kan. Sehingga semua terbongkar, terbuka itu. Dampaknya dahsyat. Betul nggak? Karena ketidakmampuan mengendalikan amarah. Apa yang terjadi pada jenderal kita? Orang-orang yang hebat, cemerlang ya dalam usia muda, jenderal, karena ketidakmampuan mengendalikan amarah. Sehingga kemudian dampaknya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Oleh karena itu, semakin tinggi jabatan seorang, kemampuan mengendalikan amarah ini semakin penting. Karena apa? Dampak yang ditimbulkannya akan lebih besar ya. Al-kadhiminal ghaid. Ramadan yang kita jalani, bagaimana mampu
mengendalikan emosi, mengendalikan amarah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yafsuk, fa in syabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu indallah min rihil miski. Di sha'im farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi." Idza kana yaumu shaumi ahadikum, kata Nabi, manakala kalian sedang berpuasa, kata Nabi, fala yarfus, maka hendaklah kalian tidak boleh berbicara kotor, berbicara jorok, tidak boleh. Wala yafsuk, dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Tindakan-tindakan fasik. Ya, itu sangat luas ya. Tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama. Fa in syabbahu ahadun, manakala ada seorang mencelamu, menghinamu, merendahkanmu, gak usah dibalas, kata Nabi. Auqatalahu, atau ada orang lain ngajak kita berantem gitu ya. Auqatalahu, apa kata Nabi? Faliyakul inni sha'im, katakan kami sedang berpuasa. Biarin aja. Walladzi nafsu biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad di bawah kekuasaannya, la khulufu famis sha'im, bahwa sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil miski, lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Nah, la khulufa famis sha'im ini adalah bahasa simbolik ya, tidak berarti fisik ya. Simbolik maksudnya apa? Hendaknya apa yang keluar dari lisan orang yang berpuasa itu adalah hal-hal yang baik, yang harum ya. Bicara nasihat ya, kalimat thayyibah, zikir, tasbih ya. Kemudian lisa'im farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berpuasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang tentu terkait dengan kemampuan mengendalikan amarah itu. Nah, sampai dinyatakan oleh Nabi, fa in syabbahu aw qatalahu falyakul ini sha'im. Nah, kalau itu dikaitkan dengan ayat yang saya bacakan tadi ya, wal kadhiminal ghaid, kemampuan mengendalikan amarah ya, wal afina anin nas, dan suka memberikan maaf ya. Ini menjadi sangat penting ya. Orang kalau mudah bisa mengendalikan amarah, insyaallah akan mudah memaafkan. Dan orang yang memaafkan ini derajatnya tinggi di hadapan Allah, termasuk orang-orang yang muhsinin, suka berbuat baik. Dan kebertakwaan kita juga diukur sejauh mana kita mampu mengendalikan amarah dan suka memberikan maaf kepada orang lain. Nah, orang-orang ya, kita-kita yang suka memberikan maaf ya, insya Allah hidupnya akan lebih lapang. Hidupnya akan lebih luas. Dunianya akan lebih luas. Betul-betul. Tetapi orang yang suka marah pemarah, hidupnya akan sempit, dunianya akan lebih sempit. Karena orang semuanya berpotensi jadi musuh.
Jangankan lawan, sahabat pun akan menjadi potensi jadi musuh. Karena kalau kita suka pemarah. Tapi orang yang pemaaf, jangankan sahabat, jangankan teman. Orang-orang yang membenci kita, musuh pun akan insya Allah akan menjadi sahabat kita. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang pemurah. Yang awalnya orang membenci ya musuh-musuh beliau, kemudian ya menjadi sahabat beliau. Itulah yang digambarkan Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Tapi kalau kita keras kepala, jangankan orang lain, orang yang ada di sekitar kita kabur, hilang. Tetapi kalau kita lintah, lemah lembut, orang-orang, jangankan orang-orang bagian dari kita, orang luar pun ya, yang jauh akan mendekat kepada kita. Nah, puasa yang kita jalani ya, yang kita lakukan hari ini dan hari-hari yang akan datang, bagaimana memperbaiki kondisi kita ya, mentalitas kita untuk merubah ya dari pemaaf menjadi jadi pemarah menjadi pemaaf. Nah, sehingga kemudian dunia kita menjadi semakin luas, persahabatan kita menjadi luas, dan insya Allah rezeki kita akan menjadi semakin lapang. Dan itulah salah satu karakteristik ya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para guru, senior dan mentor kami yang dirahmati Allah. Nah, kemudian juga ya, hikmah dari ibadah puasa itu, ya, puasa itu seperti cara Allah bagaimana mendefrak kita, bagaimana mengembalikan titik keseimbangan kehidupan kita ya, antara unsur duniawi dan unsur ukhrawi. Ya, seperti halnya begini ya, mobil ya, kita kan semua punya mobil. Nah, ini cara Allah untuk membalancing, mensporing kehidupan kita. Mobil kalau tidak pernah dibalancing, jarang-jarang ya disporing, itu kan jalannya nggak cek-cek, betul nggak? Berat ke kiri, berat ke kanan, kan cepat aus, ya berisiko. Tetapi sekali mobil itu kemudian dibalancing, sporing, jalannya cecek lagi, enak gitu ya kan. Nah, itulah puasa seperti itu posisinya. Bagaimana membalancing, mensupport kehidupan kita, ditarik lagi ke tengah agar kehidupan kita seimbang, selaras antara unsur duniawi dan urusan ukhrawi. Kita kemudian rajin kembali membaca Al-Quran, tadarrus, silaturahim, mudah bangun malam, berinfak, bersedekah, ya. Ya mungkin di luar Ramadan agak berat bangun malam, tapi insya Allah dengan Ramadan ini semuanya dimudahkan. Itu yang harus kita jaga, membalancing kehidupan kita. Itu baru sisi rohani ya. Dari sisi jasmani ya, itu dibalancing juga ya. Kita yang sulit ya untuk mengurangi berat badan ya. Coba Kang Agus cek nanti. Ditimbang dulu sebelum Ramadan dan setelah Ramadan apakah semakin berat atau semakin berkurang nih berat timbangannya ini ya. Nah, insya Allah berat badan itu akan dibalancing ya. Sepanjang kita berpuasa dengan benar, tidak puasa balas dendam. Nah, ya Bu Mirna ya, sepanjang tidak balas dendam puasanya ya. Nah, bisa insya Allah bisa mengurangi berat badan. Oleh karena itu maka kemudian Nabi menyatakan sumu tasihu. Berpuasalah kalian akan sehat. Maka kemudian ya kita akan sehat secara fisik jasmani ya, dan secara mental akan lebih sehat. Maka dengan demikian betapa hikmah puasa itu amat luar biasa. Dan sekarang banyak juga ya model-model ya metode penyehatan itu adalah salah satunya melalui metode semacam puasa lah ya, yang tentu dengan niat berbeda ya. Tapi
secara fisik dilakukan melalui mekanisme seperti puasa. Ya. Nah, ini sebagai bukti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW betul ya. Sumo tafsihu, berpuasalah kalian akan sehat. Nah, kalau kondisi fisik kita lebih sehat, ya, rohani ya kita lebih sehat, maka insya Allah ya kita akan jauh lebih produktif ya. Oleh karena itu, maka dengan demikian puasa bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan kita ya. Karena dengan puasa kita akan lebih sehat secara fisik, secara mental lebih sehat ya. Dan tentu yang utama adalah bagaimana kita meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jabatan boleh tinggi ya, tapi bagaimana jabatan itu dijadikan media bagi kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dunianya dapat, akhiratnya insyaallah juga dapat ya. Dan kemudian apa hikmah orang yang bertakwa? Allah nyatakan, jadi orang-orang yang bertakwa kata Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Allah nyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Sepanjang kita masih hidup, pasti punya persoalan. Mau yang masih pejabat aktif ya, Kang Agus ya, pasti punya persoalan. Mau yang sudah purna tugas, punya persoalan. Cuman berbeda persoalannya, tapi pasti punya persoalan. Mau jenderal, kopral ya, pengusaha, ya, orang biasa, politisi, semua pasti punya persoalan. Karena itu bagian inherent dari kehidupan. Yang bedakan apa? Tentu eskalasinya dan bagaimana respon dan cara menghadapi persoalan itu. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan pertolongan dan bimbingan. Itu yang bedakan. Allah nyatakan, yaj'allahu makhraja. Kalau Allah intervensi, memberikan kemudahan kita, maka masalah berat insya Allah akan menjadi lebih ringan ya. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki ya dengan cara-cara yang tidak terduga. Yakinlah bahwa cara-cara yang tidak terduga itu jauh lebih banyak dibandingkan yang terduga ya. Sehingga kalangan ulama ya, kalangan tasawuf membagi rezeki itu ada rezeki kasbiyah, rezeki kasab ya. Yang kita dapat karena kita bekerja. Ya, kalau eselon 1 gajinya kan pasti lebih besar dibandingkan eselon 2. Betul nggak? Tukinya juga lebih tinggi. Tukin di Kementerian A lebih tinggi. Betul nggak? Itu namanya kasbiyah. Tapi kalau rizki soal lain ya. Karena rizki itu adalah kelapangan hati ya. Banyak sekali rizki itu sangat luas ya. Boleh jadi berbeda ya. Dan itu tidak semata-mata terkait dengan rizki kang kasbiyah. Wahbiyah. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberikan kepada hambanya yang muttaqin ya. Banyak contoh ya. Mungkin orang-orang yang kalau diukur secara material, gak mungkinlah dia bisa haji, gak mungkin bisa umroh. Tapi faktanya kok bolak-balik dia bisa haji, bisa umroh ya. Dari mana itu? Min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga.
Tiba-tiba Allah menggerakkan orang ya, ngajak orang itu ya, Ustadz misalnya, ayo umroh jadi pembimbing, Masya Allah, jadi petugas haji dan lain-lain ya. Ada orang-orang yang kelihatannya sulit untuk bisa menyalurkan anak, kemudian tiba-tiba dapat beasiswa. Itu rezeki Allah yang amat luas. Dan Allah berikan bagi hambanya yang muttaqin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dengan demikian, bertakwa itu apakah sekadar kewajiban? Tidak. Maka kemudian bertakwa itu juga menjadi kebutuhan bagi kita. Karena apa? Kita pasti punya masalah. Dan tentu ingin kita keluar dari masalah itu. Dan cara salah satunya adalah melalui bertakwa kepada Allah. Allah intervensi kita. Allah memberikan pertolongan, kemudahan kepada kita untuk mengatasi masalah. Kita pasti ingin rezekinya luas. Salah satunya adalah melalui bertakwa kepada Allah. Insya Allah rezeki yang kita dapatkan melalui bertakwa kepada Allah, rezeki yang baik, rezeki yang barokah. Ya. Rezeki yang barokah itu ada rezeki yang memberikan kebaikan kepada kita. Ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada kita. Ya, untuk apa rezeki banyak kemudian tidak barokah? Karena yang terjadi hanya adalah lebih banyak mudaratnya bagi kehidupan kita, bagi anak-anak cucu kita. Oleh karena itu, insya Allah Ramadan yang kita jalanin ini adalah merupakan media bagi kita semua untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan bertakwa itulah insya Allah Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Para guru, senior dan mentor kami ya yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita berazam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah berikan kita umur panjang, kesehatan dan keberkahan, dan kita berjanji kepada Allah bagaimana menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semua, dan seakan-akan Ramadan terakhir untuk kita. Dan tentu kita ya berdoa semoga Allah memberikan kita umur panjang ya. Betul ya? Ingin umur panjang berapa, Kang Agus? Ingin 300 tahun atau 200 tahun? Khairil Anwar 1000 tahun, Pak. Ya, umur yang cukup lah ya. Nggak apa-apa, Bos. Umur yang panjang, umur yang berkah, ya kata Amin, Nabi, amin. tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang penting bagaimana amaliah kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah, umur barokah, ya. Dan kita, ya, insya Allah dengan Ramadan yang kita jalani ini adalah, insya Allah kita akan penuh makna, ya. Hadirin, hadirat, para senior, mentor, dan guru kami yang dirahmati Allah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kami dengan senang hati kita berdiskusi. Ini sebagai pengantar dari ceramah Ramadan yang digagas oleh Kang Benerdi ya. Ya, semoga lain waktu ya. Ini Kang Ben ya. Bisa kita silaturahim di masjid ya. Syukur-syukur kalau bisa intikaf ini yang benar. Amin Ya. ya, Bos. Ini masjidnya didesain tanpa AC ini, terbuka semua ini, insya Allah. Itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz RH, Bapak Ibu sekalian. Jadi mendengarkan makna dari kita berpuasa, perlunya untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik, untuk lebih baik, dan adanya untuk keseimbangan jasmani, rohani, dan jasmani, ya kan, supaya kita mendapatkan hal-hal yang terbaik, lebih baik dari hari ini maupun dan tahun-tahun selanjutnya. Itu kira-kira yang poin-poin pokok, karena jelas kalau dikupas kembali banyak makna
ya kan? Dan yang jelas ampunan, kita mohon ampunan pada Allah SWT. Nah, untuk misalnya waktu, kami silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung untuk baik kepada Pak Ustadz yang dia masih ada hadir. Kami silakan Bapak Ibu. Bu Mirna, Bu Lani, Pak Budi, Pak Burana, Pak Wazi, banyak ini, ya kan? Ion apa semua itu. Silakan. Dipandu Pak Benadi gimana? Bertanya ya. Dipandu lah. Oke, ada yang sudah siap bertanya? Ya. Kalau belum mungkin saya pancing dulu ya Pak. Ya, silakan Pak Benadi. Nanti menyusul. Ini mohon maaf ya Pak Ustadz. Suka mancing ini. Kan kita kenal itu puasa itu asaum apa asyam gitu ya Pak ya. Artinya menahan diri dalam hal-hal yang membatalkan. Mungkin banyak ada hal yang membatalkan ya Pak ya. Tapi kalau anjurannya di mana Pak? Misalnya berbuat lebih ke arah kebaikan. Tadi kan banyak kan menahannya Pak. Oh iya. Ya kan mungkin memberikan ini sesuatu kebaikan lah di dalam bulan puasa itu Pak. Ya. Apa yang kan banyak kan menahan Pak. Nah. Oke, silakan Pak. Nanti habis ini Bu Mirna mau tanya. Silakan Pak. Ada diskusi yang berbunyi begini. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amalan-amalan sunnah diberikan pahala wajib ya. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 10 kali lipat ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu kan sunat. Itu oleh Allah diberikan pahala wajib ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menghidupkan malam ya. Alhamdulillah. Menghidupkan malam melalui salat tarawih yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kita memperbanyak tadarrus. Memperbanyak infak dan sedekah ya. Karena itu orang-orang yang memberikan makan ya pada orang yang berpuasa sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Anjuran dari bulan suci Ramadan. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asraja masjidan ya. Barang siapa yang memberikan penerangan kepada masjid ya. Ya barangkali mungkin kalau sekarang memberikan pulsa untuk masjid ya. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sepanjang ya masih hidup masjid itu masih terang ya. Itu pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa. Oleh karena itu maka puasa ini adalah bulan Ramadan ini adalah identik dengan bulan bagaimana kita memperbanyak deposit kebaikan ya. Memperbanyak deposit kebaikan. Oleh karena itu ya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini di samping istighfar kepada Allah, mengendalikan diri, termasuk juga memperbanyak amal ibadah kepada Allah, memperbanyak berbuat baik terhadap sesama ya, termasuk berinfak, bersedekah, kemudian menyiapkan takjil ya, silaturahim dan lain-lain ya. Itu barangkali mungkin Kang Beldi anjuran untuk memperbanyak amal ibadah ya melalui terutama melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo yang lain. Itu silakan yang lain tuh. Ayo. Bu Mirna. Ibu-ibu. Ya Pak Budi, mau nggak Pak Budi? Baik Pak.
Terima kasih. Oh iya, Bu Mirna dulu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bu Mir, Bu Mirna. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bisa bersilaturahmi ini walaupun berjauhan. Jauh secara Ya. fisik, dekat di hati Bu Ya, Mirna. betul. Ya, saya kira kita semua udah sering sekali mendengar perintah ayat 183 ini ya. Berpuasa, orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa. Janji Allah kalau kita berpuasa itu kan kita menjadi bertakwa. Saya kira sudah banyak tadi disampaikan Pak Ustadz. Tetapi kalau kita lihat ya, sehari-hari ini ketika kita menjalankan ibadah puasa, tanpa sadar barangkali, ya kita mungkin kita ingin berbuat sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Kita tahu nih, kalau kita buka Al-Quran ini di ayat 177, itu juga disebut kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Terus kalau sudah menjalankan kebaikan itu, kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, di dalam melaksanakan puasa ini, memang secara otomatis kita tahulah apa namanya, syarat-syarat puasa itu seperti apa, larangannya seperti apa. Tapi tanpa kita sadari, dan barangkali itu sudah juga dilakukan banyak di antara kita, bukan banyak lah, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak sebaiknya tidak kita lakukan. Gitu ya. Misalkan saja, kegiatan itu baik sebenarnya. Misalkan saja, ini minta maaf banget, minta maaf. Kita sering banget tuh, mendengar, ngabuburit yuk. Ngabuburit, ini kan baik, jalan ke sana menjelang puasa. Baik, nggak ada yang salah, nggak ada yang dirugikan, kita bersenang-senang. Tetapi saya ada satu nggak mendengar, menjelang puasa justru itu adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita bermunajat kepada Allah, melakukan hal-hal kebaikan kepada Allah, khusus di bulan puasa ini. Dan ini barangkali kita perlu menggali gitu ya. Kita dianjurkan misalkan ya bersedekah, jelas, membaca Al-Quran, ketimbang kita ngabuburit, jalan-jalan, yang saya terus terang dari kecil sering mendengar itu dan saya lakukan itu gitu ya. Ya bukan sering lah, melakukan itu gitu. Jalan-jalan ngabisin waktu nih supaya nggak lapar, buka gitu. Nanti begitu pulang buka. Tapi makin hari makin kemari gitu, justru para ulama bilang justru itu adalah waktu yang sangat baik buat kita. Memohon doa atau apa, berbuat segala kebaikan. Karena kita tahu kan, takwa itu ya janji Allah bagi orang beriman yang berpuasa. Ukuran iman seseorang kita nggak tahu kan seberapa. Apakah si A, si B beriman? Enggak, itu Allah yang tahu gitu. Nah ini yang barangkali saya pikir kita harus sering-sering mendengar gitu ya. Para ulama, para ustadz ini, bagaimana sih sebenarnya puasa yang memang kita bisa meraih takwa gitu. Apa saja tuh? Apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan, yang dulu kita anggap itu nggak apa-apa dan memang tidak apa-apa, tidak ada yang dirugikan. Contohnya ngabuburit. Saya tidak menyalahkan ngabuburit, tetapi dari sisi waktu yang saya dengar dari para ulama
sangat disayangkan sekali. Waktu-waktu menjelang buka puasa itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita berbuat amal kebaikan. Nah ini saya nggak tahu nih Pak Ustadz, barangkali ada pencerahan lebih mendalam lagi mengenai bagaimana kita bisa meraih takwa itu. Secara pribadi ya, ini kan memang ibadah puasa ini adalah pribadi dan itu langsung Allah, urusannya sama Allah kan. Yang tahu kita puasa dengan benar itu kan kita sendiri dan Allah. Yang lain nggak tahu. Saya pikir itu Pak Ustadz barangkali bisa lebih, mungkin bisa lebih hal-hal yang kemudian bisa membawa kita agar puasa kita ini lebih baik lagi seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan kita pasti semua kita ingin meraih takwa lah, pasti itu sudah pasti gitu ya, dan meninggal dalam keadaan, kalau kita dipanggil itu dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Pak Ustadz, makasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi ini yang juga saya... Itu lebih sampaikan Bu Mirna itu ya. Memang justru bagaimana bulan-bulan suci Ramadan itu dimanfaatkan untuk memperbanyak amal soleh, termasuk berdoa, tadarus Al-Quran, terutama justru menjelang kita berbuka puasa itu ya. Ya, oleh karena itu jangan sampai puasa yang kita jalani ini direduksi ya maknanya oleh hal-hal yang tidak perlu ya. Termasuk juga ya ngabuburit itu netral ya. Tapi kalau itu potensi atau kan mengurangi makna ibadah puasa, maka itu yang harus dipikirkan juga. Karena kan begini ya. Ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tukhbitus saum ya. Khamsatu asya tukhbitus saum ya. Ada 5 perkara ya yang dapat menggugurkan pahala ibadah puasa. Puasanya itu sah. Tapi pahalanya itu kemudian berkurang. Khawatir malah hilang itu. Tukhbitus saum. Ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala ibadah puasa, nilai puasa. Pertama adalah al-kadzibu, berdusta ya. Kemudian yang kedua adalah al-ghaibah, berghibah, baik secara langsung maupun melalui media sosial sekarang ya. Ngabuburit kita ngumpul kemudian membicarakan kejelekan teman kita, sahabat kita dan teman-teman, itu ngabuburit misalnya dalam konteks itu khawatir justru merusak nilai puasa yang kita jalani ya. Kemudian al-yaminul ghamus, bersumpah palsu ya. Kita belanja ya, transaksi kemudian untuk saling meyakinkan transaksi kemudian kita bersumpah palsu. Ini kualitas macam-macam lah. Tapi ujung-ujungnya itu berdusta ya. Sampai masuk ke kategori al-yaminul ghamus, itu hati-hati juga ya. Itu mereduksi nilai puasa. Kemudian an-namimah, mengadu domba ya. Ya, baik secara langsung maupun melalui media sosial, memperkeruh suasana ya, memperburuk suasana kehidupan ya, hubungan masyarakat ya. Itu hati-hati juga. Dan kemudian juga an-nadhru bisyahwat, memandang dengan pandangan bira, ngabuburit misalnya ke tempat-tempat yang potensial maksiat ya. Ini khawatir kita jatuh kepada an-nadhru bisyahwat. Ya, memandang dengan pandangan birahi atau ya membuka gambar-gambar yang tidak perlu ya, khawatir terjebak kepada an-nadhru bisyahawat. Oleh karena itu ya, mari hari-hari yang kita jalani selama Ramadan itu kita isi dengan hal-hal yang baik ya. Berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak doa kepada Allah.
Dan ini penting juga ya untuk kita ketahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya, rangkaian ya ayyuhalladzina amanu itu ada ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ani idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Wa idza sa'alaka ibadi, manakala hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Pada saat bulan Ramadan ini Allah sangat dekat dengan kita. Allah sangat dekat dengan kita. Fa inni qarib, katakan aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya siap mengijabah, menerima doa-doa hambaku idza da'an. Kalau yang bersangkutan mau berdoa. Oleh karena itu ya, menjelang berbuka, ayo kita perbanyak berdoa kepada Allah. Sambil menunggu ngabuburit ya isi dengan bacaan Al-Quran, berzikir ya kan, berdoa kepada Allah. Istri menyiapkan, suami berdoa. Jika kita punya asisten di rumah, ya asisten yang menyiapkan masak, kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimungkinkan tidak. Falyastajibu li wal yu'minu. Oleh karena itu ayo, kata Allah, mendekatkan kepadaku, berimanlah kepadaku, kata Allah. Nah, oleh karena itu ya, apa yang disampaikan oleh senior kami ya, Ibu Mirna, itu betul semuanya ya. Bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan terutama saat menjelang berbuka, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada bulan Ramadan itu hal-hal yang nggak penting kita tinggalkan dulu lah. Bagaimana kita kembali kepada kefitruhan kita ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jos ya. Nah, betul. Mungkin lanjut kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik, Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Rahmat Hidayat, Bu Mirna Amin, Sambil dengerin. Pak Agus, Pak Ketua, Pak Benadi, Pak Gimin, Pak Iskandar Saleh, Pak Guratno, dan Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf tidak sebut satu persatu. Pertama, terima kasih Pak Ketua diundang di Zoom ini, dan penyelenggaraan Zoom ini saya kira sangat luar biasa mempertemukan kita secara online. Jadi nampak sekali Pak Agus tambah muda, Pak Bernadi juga, yang Pak Iskandar hanya fotonya, itu Pak Gimin juga tambah muda. Ibu yang saya hormati, Pak Ustadz, di bulan suci Ramadan ini seluruh amal ibadah akan ditingkatkan pahalanya Pak Ustadz ya, jadi ya sampaikan. Nah, hanya ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, tidak ada di ibadah-ibadah lainnya, yaitu adalah itikaf ya Pak Ustadz ya. Nah, ada kekhususan itikaf di bulan Ramadan ini. Nah, kami ingin kira-kira bagaimana itikaf yang bisa kita lakukan secara optimal betul Pak Ustadz, sehingga nanti di akhir Ramadan kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Akhirnya sesuai Ramadan tadi kita akan menjadi orang yang bertakwa. Saya kira itu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Mas Budi ya, bahwa seluruh amal soleh, amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu ini menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah ya.
ya memperbanyak deposit lah ya untuk amal kebaikan kita ya. Nah, terkait dengan itikaf ya, itikaf itu ya sebenarnya tidak hanya bulan Ramadan, bisa juga di luar bulan Ramadan. Anjuran itikaf ini kan terkait dengan adalah bagaimana kita malam Lailatul Qadar. Itu aja kan Budi ya. Itikafnya sendiri di luar Ramadan juga ada berlaku. Tuh. Tapi dalam Ramadan ya lebih-lebih di 10 hari terakhir daripada dan kemudian ya karena itu bulan iktikaf itu terutama di akhir Ramadan lebih-lebih di malam-malam ganjil karena itu malam-malam yang paling berpeluang besar ya datangnya malam Lailatul Qadar. Memang tidak ada tanggal pasti ya, karena kalau tanggal pasti yakinlah masjid pasti tidak muat, tapi di luar tanggal itu akan sepi gitu kan. Nah, ini adalah bagian daripada apa? Kita agar berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, itu poinnya adalah salah satunya tentu ya memperbanyak itikaf ya. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan ya, dia udah mulai mengencangkan ya sarungnya ya untuk memperbanyak itikaf, termasuk juga mengajak keluarganya untuk itikaf ya. Jadi terkait dengan itikaf ya, ada di luar Ramadan ada, tapi ibadah-ibadah yang khusus ahya al-lail terutama 10 hari itu adalah hanya ada di bulan Ramadan, karena malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan di Ramadan. Itu Mas Budi, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Budi. Mungkin saya mau nyambung sedikit Pak. Itu kan Pak Ustadz nyambung tadi Pak Budi ya. Itikaf itu kan berdiam diri di masjid Pak ya. Ya. Di masjid dikira dengan berdiam diri dalam masjid untuk melaksanakan ibadah ya. Terus tadi kan 10 hari akhir Ramadan dalam rangka Lailatul Qadar. Apakah ada hadisnya mengatakan Lailatul Qadar itu akan diterima oleh seseorang atau beberapa orang di dalam masjid atau bukan di dalam masjid atau dalam rumah dia saat dia beribadah? Itu Pak. Ya, di hadis itu hanya dijelaskan bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu kemungkinannya akan jatuh di malam-malam ganjil ya. Tapi disebutkan di masjid atau di luar masjid, Kang Agus ya. Ya. Kan pemahaman kita karena masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat di mana seorang hamba lebih dekat dengan Allah. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bisa menyebut malam Lailatul Qadar ya. Kalau Allah berkehendak bisa di mana saja itu kita didapat itu. Tapi ini adalah bagian dari ikhtiar ya. Ikhtiar. Penuh keberkahan ya, masjid itu adalah tempat yang saja tempat bersujud kepada Allah. Ada korelasinya lah di kalau pada COVID pandemi boleh jadi itu malam Lailatul Qadar jatuh di rumah gitu karena jarang orang ke masjid. Itu aja kan. Itu adalah ya baik Pak. Iya. Silakan yang lain ada pertanyaan? Ya menambah-nambah pengetahuan lah. Boleh saya bagus. Ya silakan Pak. Ini sambil ini nih mau jalan ini, tapi nggak apa-apa. Oh, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus. Puasa siang Pak. Ya. Guru, apa kabar ini? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Bentar. Ya. Gini Pak Ustadz. Kan tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa kita ini kan berlomba ya Pak antara ampunan Allah dengan ajal ya Pak.
Ya kan begitu. Jadi kita ini kan berlomba sebetulnya ya. Iya, betul. Berlomba antara mengharap ampunan Allah dengan ajal yang kita juga tidak tahu kapan itu akan datang gitu ya. Ya mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa menjemput ampunan Allah itu sebelum ajal kita. Ya, selain kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla maut, kan gitu ya Pak ya. Begitu. Tapi ada nggak upaya-upaya lain ya? Karena kalau sampai ajal menjemput kita belum mendapatkan ampunan Allah, ya ini naudzubillah ini. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, puasa ini sebetulnya sudah banyak diakui lah ya oleh umum dan medis gitu. Ini sangat menyehatkan gitu ya dari sisi fisik gitu ya. Tetapi puasa Ramadan ini selain fisik juga ada yang selain zahir ya, ada batin gitu ya. Yaitu ya, saya merasa bahwa la'allakum tattaqun gitu ya Pak ya, untuk supaya bertakwa gitu. Nah, mungkin gangguan sinyal. Sementara itu dulu Pak, gangguan sinyal Pak Budi, Guratno. Sambil jalan sih dia. Iya, di jalan. Ya maaf, terputus. Oh iya. Terus Pak Bud, ada lagi? Ya. Kalau di puasa Ramadan itu kan tujuannya mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi kalau umum mengatakan bahwa ada banyak sekali sebetulnya fastingnya termasuk intermittent fasting dan sebagainya yang semata-mata itu fisik. Jadi tidak dalam rangka menjemput takwa begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah takwa tadi yang kita harapkan itu juga akan ada mungkin ada nilai fisiknya ya yang bisa membuat kita sehat. Kita tahu secara medis memang itu menyehatkan gitu. Tapi kan di situ hanya menyebutkan takwa. Itu aja Pak Ustaz. Mohon maaf ini sambil jalan ini. Ya. Yang pertama ya tentu ya sumo tasihu itu sudah diakui medis ya, orang nggak perlu memperdebatkan ya. Banyak orang malah dulunya sakit emah dengan puasa itu malah sembuh ya itu ya. Ya takwa itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya imaterial ya, Kang Wazi ya, imaterial ya. Ya, takwa itu awamirillah al-imtithalu amrillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada hal-hal yang dilarang Allah itu mungkin yang sifatnya fisik gitu ya. Misalnya tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tidak boleh makan makanan yang dilarang. Mungkin ada yang bentuk yang dilarang itu yang bersifat fisik ya. Sehingga kemudian berimplikasi kepada fisik dan tapi juga ada yang implikasi kepada fisikis ya. Sehingga kemudian bertakwa itu ya insya Allah ya akan lebih memang dimensinya lebih banyak kepada dimensi batini ya bertakwa itu ya. Oleh karena itu puasa ini ya akan punya dua dimensi sekaligus ya. Dari sisi fisik dan dari sisi fisikis ya. Fisik itu akan lebih sehat. Fisikisnya ya itu lebih sabar, lebih tawakal, lebih pasrah ya. Itu beberapa hal yang terkait dengan manfaat ya dari ibadah puasa yang kita jalanin. Kalau dua hal ini terjadi pada kita, kesehatan dari sisi fisik dan dari sisi rohani ya, wah itu luar biasa dampaknya. Oleh karena itu maka kemudian betapa ibadah puasa itu adalah hal yang sangat baik untuk kita lakukan ya.
Kang Awazi ya. Saya agak kehilangan yang pertama apa pertanyaannya Kang Awazi mungkin? Terkait itu Pak, selain ampunan Pak, bagaimana kita meraih ampunan? Ya, Iya, pertama Pak. ampunan itu ya harus kan begini. Utama dosa-dosa ini kan dibagi dua. Pertama adalah yang terkait dengan hakullah dan dosa-dosa yang terkait dengan hakul adami. Hakullah itu ya istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Hal-hal yang terkait dengan hakul adami ya minta maaf kepada orang-orang yang barangkali mungkin kita sakiti ya. Oleh karena itu maka kemudian kelaziman kita, kebiasaan kita, tradisi yang baik ya menjelang Ramadan ya. Kami mohon dibuka pintu maaf. Itu bagian daripada ikhtiar ya untuk kita memohon maaf ya kepada kerabat, sahabat, teman-teman kita. Ini adalah bagian dosa yang terkait dengan hakul adami ya. Kemudian juga ya itu ada dosa yang terkait dengan harta. Ini yang paling berat ya. Cara taubatnya itu adalah bagaimana mengembalikan gitu ya. Ini yang paling berat itu ya. Kita pernah mengambil haknya orang lain, itu harus dikembalikan. Kalau punya utang ya dilunasin dan lain-lain. Nah, itulah Allah telah memberikan ya cara dan Rasulullah SAW juga telah memberikan cara bagaimana kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan ya. Ya, jadi kata Nabi ya bahwa at-taubatu li maksiatin wajibat ya. Apa bertobat dari setiap maksiat yang kita lakukan itu adalah wajib ya. Ada 3 cara ya untuk bertobat itu. Pertama adalah menyesal wa ya'zim la ya'uda dan kemudian berazam tidak kembali untuk melakukan itu ya. Itu cara syarat untuk bertobat ya atas dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu kata Nabi, meskipun saya maksum, tapi saya setiap hari tidak kurang dari 100. Nabi itu. Ini masih nge-zoom Pak. Tausiah. Enggak apa-apa. Bapak nggak ikut hadir bos. Nggak apa-apa. Untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Oleh karena itu ya, mari di bulan Ramadan ini jadikan kesempatan terbaik untuk kita beristighfar, memperbanyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bisa menjawab. Itu Pak Guratno mungkin kira-kira itu ya. Tapi inti dari takwa itu ya. Makasih Pak Guratno. Kita menati Allah SWT dan tidak bermaksiat kepadanya. Kira-kira gitu ya. Dan kita juga memang harus introspeksi apa yang telah kita perbuat sebelumnya untuk yang lebih baik. Kami silakan Pak, mungkin dari Riau Pak Garwo Pak, atau dari Bandung Pak Dison, silakan Pak. Pak Garwono, Pak Dison, silakan Pak. Dari kawan-kawan itu ya, udah. Pak. Ya, Dison, silakan Pak. Bertanya. Ya. Ini sedikit nyeleneh atau apa? Gini Pak. Kita selama Ramadan ini, saya Alfa Dison Pak dari IPPU Jabar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Bernaldi. Salam sehat buat kita semua. Semoga puasa kita Ramadan ini lancar sampai 1 Syawal nanti. Amin. Baik, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini pertanyaannya lebih cenderung pada apa yang kita rasakan di dunia ini Pak. Kita menjalankan puasa penuh selama 30 hari. Kemudian sunat kita jalankan, sholat wajib kita jalankan, sholat tarawih kita jalankan, sunat-sunat kita jalankan, mengaji kita perbanyak, kemudian kita
akhiri dengan iktikaf di akhir Ramadan nanti. Boleh nggak Pak bertanya secara fisik nih, bahwasanya kita merasakan sesuatu atau getaran hati apa yang kita rasakan, bahwa pada puasa sekarang ini kita betul-betul menikmati dan mendapat berkah dari apa yang kita lakukan pada Ramadan ini. Jadi bukan kita tunggu nanti di akhirat, tapi ya kalau kita di Mekah katanya dibayar langsung sama Allah ya Pak. Nah, sekarang kita bertanya di dalam Ramadan ini, apa yang kita rasakan atau getaran hati apa yang kita dapat sehingga betul-betul quote-unquote bahwasanya Ramadan kita sekarang ini sempurna dan ada rasa yang kita terima, apakah itu kenikmatan luar biasa, apakah itu pokoknya apalah yang kita rasakan secara fisik di dalam hati. Maaf Pak Ustadz, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Masih, silakan Pak Ustadz. Ada masalah connecting. Mana Pak Benadi, ini ada masalah connecting Pak Ustadz? Jangan-jangan habis baterainya tuh, tadi katanya udah low. Kita tanya Pak Al-Fadison aja apa yang Pak Al-Fadison sudah rasakan barangkali, mungkin kita bisa bagi pengalaman Pak Al-Fadison. Ya, ini perlu dijawab nih memang. Karena ini rasa nih, masalah rasa kan? Iya, Di benar, dunia Pak, di dunia Ya. ini. Ya mungkin Rasa Pak Al-Fadison sepanjang ini sudah ada juga barangkali sedikit rasa yang diterima. Mungkin kita berbagi nih Pak Disop. Yang saya rasakan itu aja Pak. Pokoknya Ramadan sekarang selesai, saya kok merasa lebih puas dari yang kemarin. Tahun kemarin Amin. itu satu yang saya rasakan. Kok enak ya kita merasakan nikmat puasa ini, ya kan? Umpamanya kita rajin berkeliling, sedekah kita sepertinya rajin lah. Ya itu perasaan. Makanya saya mau tanya ke Pak Ustadz nih. Ada nggak yang lain gitu yang bisa Pak Ustadz ceritakan, atau Pak Bernaldi menjawab juga bisa, atau banyak Ustadz juga di sini kali sambil menunggu narasumber kita. Terima kasih Pak. Ya itu perasaannya. Jadi begini, itu kalau ada sendiri as-sa'ila a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Kira-kira apa getaran jiwa dari Pak Edison ini ya? Karena itu kan pengalaman tiap orang berbeda ya, sangat spesifik ya. Kita, Pak Ustadz. Hah? Ngetes kita. Betul, getar-getar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Itu pasti itu kan. Ya, pengalaman-pengalaman rohaniah kita tentu beda masing-masing. Tetapi rata-rata ya, sepanjang pengamatan kita, itu orang pada saat bulan Ramadan itu lebih mudah untuk berbuat baik ya, bangun malam, insya Allah ya. Itu bagian daripada getaran jiwa ya. Koneksi kita, konektivitas kita dengan Allah semakin lancar, semakin baik ya. Itu aja. Termasuk hablum minanas juga Pak ya, mungkin baik. Ya, termasuk hablum minanas kita. Kira-kira gitu, memang masing-masing pribadi nih Pak Dison. Ya, ya pokoknya kita asal bertanya Pak. Ya Pak, enggak merasakan juga Pak. Apa yang Mungkin Bapak juga tanyakan. merasakan. Cuman kita malu aja bertanya Pak, Bapak yang dahului kita nih. Sebenarnya Pak Agus banyak yang ditanya tuh sebetulnya Bos. Silakan yang lain, mungkin masih ada waktu nih sampai jam berapa Pak Menadi? 11:30? 12 lah maksimal. Ya, Ini soalnya ada Pak Budi Yono Pak Agus. Pak Budi Yono baru masuk nih. Ya Pak Budi, silakan Pak Budi Yuwono. Pak Budi. Mana nih? Pak Sugimin dulu lah, Pak Sugimin tanya. Ya, Sugimin, Dulu, Pak Sugimin, monggo. Pertanyaan jawabannya juga kan buat nambahin kita, Pak.
Membenarkan minimal ya Pak ya. Ya. Silakan Pak Segimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami setiap disampaikan tadi Pak yang akan kami sampaikan. Pertama, setelah kita selesai menjalankan ibadah puasa ini, harapan kita menjadi orang yang takwa. Benak kami itu, apakah puasa kami ini memang enggak gitu. Ukurannya ini barangkali bisa memberikan suatu gambaran yang agak ya mungkin apa istilahnya ya, bahwa ibadah kita itu selama bulan puasa ini akhirnya bisa diterima oleh Allah SWT. Itu yang pertama, ukurannya kurang lebih. Yang kedua, ada zikir atau amalan yang puasa itu sangat manjur atau sangat baik, yaitu baca istighfar di antara setelah sahur sampai menjelang mau subuh. Barangkali bisa dikasih pencerahan kira-kira di mana ini mungkin ada ayat-ayat Al-Quran bahwa memang itu waktu yang sangat mustajab untuk kita memohon ampunan kepada Allah sehingga bisa dikabulkan doa-doa kita. Begitu Pak Ustadz, Pak Rahmat. Terima kasih atas jelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ustadz Rahmat. Ya, kalau masalah kabul tidak, itu kan memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini kan berikhtiar ya untuk bagaimana seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka puasa yang kita jalani itu betul-betul harus dijaga dari hal-hal yang dapat mendistorsi ya. Hal-hal yang dapat mendistorsi sudah saya jelaskan tadi ya, ada 5 ya. Berdusta, kemudian an-namimah, mengadu domba, riba, bersumpah palsu, termasuk juga memandang dengan pandangan birahi. Oleh karena itu, ketika Nabi menyatakan tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi ibadah, itu adalah sebenarnya ikhtiar. Bagaimana kalau kita pada saat bangun itu justru punya nilai ibadah produktif gitu, itu malah hal-hal yang baik ya. Oleh karena itu ya, mari ikhtiar maksimal agar puasa kita diterima oleh Allah dan kita memperoleh derajat takwa. Oleh karena itu, maka selain kita berikhtiar fisik berpuasa, jangan lupa berdoa ya. Nah, karena itu kan kita tiap malam ya membaca doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa qira'atana. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ya qiyamul lail kami. Ini bagian daripada ikhtiar agar apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita diajarkan doa, diminta banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, bahwa sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Oleh karena ampuni dosa-dosa kami. Itu adalah bagian daripada ini ya. Karena kalau doa kita sudah bersih ya, kemudian koneksi kita dengan Allah semakin dekat, dikabulkannya doa, dikabulkannya amal ibadah itu semakin terbuka untuk kita ya. Ini adalah bagian daripada ikhtiar komprehensif agar puasa yang kita jalani betul-betul dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjawab senior guru kami Pak Sugimin. Ya, Pak. Silakan lagi Pak. Yang kedua barangkali Pak Ustadz.
yang keduanya Pak belum itu. Istighfar itu sangat dianjurkan itu. Oh, yang itu yang tadi yang minta ampun kepada Allah itu. Memperbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian memperbanyak istighfar ya paling tidak ya sehari 100 ya. Jadi kalau misalnya kita sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu baca 33 insya Allah sudah 100 itu ya. Ya perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min dzunubil ma'asi min jami'il ma'asi wa dzunub, kalau mau dilengkapin itu boleh. Tapi baca astagfirullah itu sudah Allah sudah mengetahui apa yang dimaksud dalam hati kita ya. Itu. Baik. Silakan yang ibu-ibu ini tadi dari Bu Mirna ada Bu Lani ini saya lihat. Silakan Bu Lani. Nah, keluar si Adi masuk si Didi suruh nanya. Didi suruh nanya Lani. Tahu nanya. Silakan Bu. Mana lagi enggak? Wah banyak. Cuman nama semua nih yang hadir. Coba kita pancing Pak Iskandar, mungkin ada pertanyaan atau ada tausiahnya Pak Iskandar Saleh. Pak Garwono silakan Pak. Ya, saya cukup. Ya. Ini dari Riau nih Pak Ustadz. Ya Pak, saya belum ada pertanyaan. Cukup Pak, saya dengarkan dulu aja. Oh iya. Mungkin dari ibu-ibu ada, saya lihat cuma ada Bu Emi, Bu Sri. Pak Benadi, ini jam 11. Belum, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih. Silakan Pak Benadi, bagaimana? Ya Pak. Belum ada pertanyaan lagi, jam 11 sih mungkin mau ibu-ibu pada mau masak kali. Ya Pak Budiono mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman nih. Pak Budi. Ya Pak Budiono ada? Ada. Ini kan dari IPPU juga Pak, pengurus IPPU. Silakan Pak Budi. Waduh, Pak Guritno, ini ada Guratno, ada Guritno, ada yang mau ditanya nih? Guratno sudah tanya, Guratno. Siapa? Pak Guratno tadi sudah tanya, mungkin Pak Guritno barangkali. Oh iya, sorry tadi barusan ada yang nelpon. Oke. Kalau nggak ada mungkin saya umumkan ya Pak. Kita ngadain ini acara tiap minggu ya Pak. Dengan jam yang sama. Minggu depan itu dengan Ustadz siapa ya saya lupa. Nanti saya kirimkan linknya ya Pak. Selamat siapa Pak? Selamat jadi nanti kita mainnya 9:30 kan. Setengah 10 tuh itu silaturahmi setengah jam, baru jam 10 kita mulai gitu ya Pak Agus ya? Iya Pak, iya betul. Kalau jam 9 kepagian Pak, habis BEP kita nih Pak Aldison soalnya. Gayanya orang tua BEP melulu. Tuh bosnya Bu Sri. Saya ikut kok pagi-pagi, ikut aja coba. Iya, tuh ketua BEP-nya Bu Sri Rezeki itu. Lagi udah gesek-gesek Pak ya. Oke. Habis ini kita ngobrol-ngobrol. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz Rahmat Hidayat ya. Ini Hidayat Rahmat ya atas Pak RH aja Pak RH. Kalau saya manggil Pak RH, Pos Jamil Pak JA. Oke, Pak RH masih ada nggak nih? Ada ini. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Jangan bosan-bosan, nanti kita bikin acara lagi kalau memang. Siap. Kan, Acaranya di Tenjo ini, kan Ben, nanti kan Ben.
Oh iya, nanti gampang Pak. Kita kan karena ini bicaranya untuk seluruh Indonesia, katanya masih pakai Zoom Pak. Ya, Ini ya, teman-teman ya, IPPU juga ada ya, kemudian juga dari kelompok-kelompok cipta karya, perumahan dan sebagainya ada di sini Pak. Ini Mungkin di ruang cara aula pertama ini, kali. aula masjid Oh, ini. di aula ya. Wow, udah jadi kita belum ke sana nih. Belum. Ah, Ya, kita rencana nanti Ya. 4 kali di bulan puasa ya Pak, Bapak-bapak, Ah. Ibu. Ini kita lagi bangun menara ini, udah mau jadi tuh. Tuh. Wih, keren. Desain gue Menara, tuh. ruang kantor masjid lah, ruang kantor pesantren nanti. Ya, mohon doanya. Semoga Allah berikan kemudahan kan. Amin, amin. Kita lagi bangun ini juga ini, ruang kelas ini sedang membangun nih. Iya, iya, iya. Oke. Pak Ini Ustadz, tuh. Yang mondok berapa siswa, Pak? Yang sekarang santrinya baru santri ini ya ini. Karena belum lagi, kalau sudah ada ruang kelas, insya Allah sudah ada santri yang menetap. Oh iya. Termasuk asrama, ya semoga bisa dibantu dari PUPR ini asramanya nanti ini. bukannya udah Pak, waktu itu udah dimintain Pak. Apanya? Perlu itu. Waktu itu kan kita udah mintain Pak ke PUPR asrama. Belum dikasih ya? Belum. Oh iya, karena waktu itu nunggu waktunya masjid dulu ya kalau nggak salah. Iya. Ini nih. Itu ruang kelas insya Allah tiga lantai lah, 3 lantai, 9 lokal lah ya. Ya mohon doanya. Ini masih Ya. luas tanahnya ini. Nanti Ya, Pak Agus mau nyumbang saran Pak. Saran juga udah nyumbang, Pak. Nyumbang saran sama nyumbang doa kita ya. Ya Pak Agus. Ya. Insya Allah ada rezeki. ya Oke, nanti kita ke sana ya, Bos. semoga dimudahkan oleh Allah, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan semoga hajat kita semuanya dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Oke. Benadi tutup Pak. Ya, oke. Secara resmi kita tutup acara tausiahnya pada hari ini. Minggu depan kita akan lakukan lagi tausiah dengan dimulai silaturahmi ya, Pak, Ibu. Ya. Dengan ustadz-ustadz yang mungkin mudah-mudahan ya berbeda-beda. Dan Ya. mudah-mudahan juga ya Pak Agus sekali nanti HBH kita juga akan zooming juga sekalian, Pak. Ya, nggak boleh kumpul-kumpul Pak sekarang. Enggak, Pensiunan kumpul juga lah, boleh ASN nggak boleh Bos. Kita mah pensiunan Pak. Bukan. Catering susah, catering nggak laku nih. Ustadz juga nggak laku, ntar sering nggak kumpul. Ntar katanya tadi ada yang saran apa ke tempat ini aja di puncak tuh di tempat Pak Jan Farid. Nggak tenjo aja, tenjo silaturahmi kita tenjo. Ya nanti kita atur Pak ya. Iya, tenjo aja tenjo. Tenjo jangan silaturahmi tausiah lagi Pak kalau Sekalian kagak ada kan, nyanyinya sekalian masa halal ditenjo. bihalal di tenjo, sponsornya Jalan Talang, minta aja. Ya nanti kagak ada nyanyi Pak. Oh, Ada kan juga ada tarik perut itu. lagi ntar. Hadrah bisa nanti Tarik perut Pak. Suasana. Oke, terima iman. kasih banyak nih buat Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir. Kita bersilaturahmi sambil mendengarkan tausiah pada bulan Ramadan ini. Ya kan Pak? Ya. Jika ada yang kurang tepat mungkin dalam penyelenggaraan, kami mohon maaf. Dan buat bapak-bapak sekalian yang mungkin sekarang hadir, mohon berkenan ngajak kawan-kawannya lagi Pak. Nih Bandung, Jawa Barat kok masih sendirian Pak nih ya. Kemudian juga tadi ada yang dari Riau. Ada Bapak ya, mohon berkenan mengajak kawan-kawan juga. Sementara mungkin secara resmi kami tutup acara tausiah. Kalau silaturahmi kita boleh lanjut ya Pak. Insyaallah. Ya, Terima kasih silakan. Pak Benadi, terima kasih Pak Terima Agus. kasih Pak Benadi.
lebih baik di sini.